Dan ya. Nah, kalian mengobservasi itu sangat mudah. Titik, kita tidak perlu membuat kelompok karena musim gini ini pembelajaran apa PowerPoint untuk tahun kemarin juga gagal. Jadi perorangan, tugas pun perorangan. Ini tugasnya banyak sebenarnya, tapi kita sudah menggunakan aplikasi, ya. Kita bisa menggunakan Paint, CorelDRAW, Photoshop atau Adobe yang lain. Ini kalau ada pertanyaan maka ya gini, ya. Ini rangkumannya. Titik suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik paling umum adalah bundaran sederhana, tak bersudut, tanpa arah, dapat pula beraut bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada bentuk yang lain. Ukurannya kecil dan rautnya sederhana. Ini umpan baliknya, ini tugasnya. Kalau di sini 15 kali 15, kalau kita 20 kali 20, kurang lebih sama aja. Dan Bapak tidak mengejar ukuran itu sebenarnya, tapi kalau dia sama ukurannya, panjang kali lebar, maka bentuknya akan kotak, sama ya sisi, setiap sisinya. Itu yang Bapak pengen kejar itu. Kalau dia panjang dan tingginya pendek, maka itu bukan ukuran yang sama, bukan 20 kali 20 atau 15 kali 15, maka akan kelihatan, kasat mata akan kelihatan. Ya, tujuannya itu kenapa Bapak cerewet itu. Ya, ini bisa CorelDRAW, Photoshop, Inkscape, dan lain-lain. Bahkan bisa manual kalau memang nggak ada. Formatnya sebenarnya bisa di PDF. Setelah kalau kita pakai CorelDRAW atau Photoshop, bisa CorelDRAW kita langsung ekspor ya. Kita cari formatnya. Itu yang dikirim ke WA atau DM ke Bapak. Nah, di dalam contoh kemarin kan ada ukurannya di sini nih, Bapak kasih. Jadi ukurannya itu 20. Itu dari sini, dari titik ini ke sudut ini. Dan dari sini ke sini. Itu ya. Ini 20, 20 atau 15, 12. Jadi kelihatan kotaknya. Dan Bapak sudah share juga, jelaskan bahwa etika gambar atau etiket gambar, biasanya kami bilang dulu zaman kuliah, ada nama, ada kelas, ada judulnya di sini, itu menyesuaikan ya, bentuknya bisa ke bawah semua atau nyamping atau terpisah karena nama kita nggak sama, bisa ada yang panjang, belum lagi kalau ada nomor siswanya nih. Nah gini, ini titik bebas. Maka kalau Bapak suruh bikin titiknya padat, dia terisi, jangan sampai keluar dari garis ini. Tujuan garis adalah membatas dari bidang gambar atau gambar yang kita buat atau titik yang kita buat sepadat mungkin, dan kita tumpuk aja titik itu lagi. Nah, dia bisa jadi gelap ini titik semua sebenarnya. Ya. Maka dia muncul komposisi titik ekspresif atau yang bebas ya, tanpa kita sengaja, kita titik-titik aja sesuai keinginan kita. Nah, maka jadi gini, jangan kita berusaha membentuk titik-titik lingkaran gitu, itu lain. Kalau bebas tuh masih ada. Kalau disuruh tugasnya titik-titik berbentuk suatu lingkaran dari titik-titik, nah baru kita buat berbentuk kotak, baru ini bebas, titik bebas. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya.
tugasnya baru terkumpul itu 20 berapaan gitu, belum sampai satu kelas, sementara kita 60 lebih. Harusnya tugasnya kita berlanjut lagi, tapi Bapak pengen tuh tugas itu selesai, kan waktunya 1 minggu tuh, menjelang Kamis depan sudah selesai. Bikinnya sangat gampang sebenarnya. Ada pertanyaan? Bapak nggak lihat nih. Ada pertanyaan lagi? Ada yang belum jelas? Pak, bisa Ya. bikin ulang lah Pak. Slide-nya? Contohnya tadi Pak. Oh, contohnya. Baik. Kelihatan? Ini ya? Kelihatan? Kelihatan. Nah, Kelihatan Kak. nah. Jadi Bapak kasih ukuran kan di sini nih. Nih dari sini sini. Tujuannya agar titik ini sampai titik sini itu 20 cm atau 15 cm. Yang penting dia sama, sisi kiri kanan atas bawah itu sama semua 20 gitu loh hitungannya. Untuk bidang gambar ini. Ya, untuk bidang gambar ini. Selanjutnya untuk etiket atau etika gambar ini, nama kelas dan judul ini menyesuaikan seperti yang Bapak share contohnya itu, ya. Nah, gitu. Atau bisa kita praktekkan dengan paint aja biar cepat. Kelihatan Kelihatan. paintnya? Kelihatan paintnya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ini nih, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini Bapak praktekkan menggunakan paint seperti kemarin. Ya, semua punya kan paintnya? Bawaan nih, program bawaan. Kelihatan nggak paint Bapak nih? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nih, Bapak bikin kotak gini nih. Ya, kelihatan? Kelihatan. Kotaknya. Nah, ini kotaknya, anggap aja ini satu kertas atau bidang gambar kalau di Corel Draw itu. Lalu yang ukuran 20-20 itu ininya. Nah, kurang lebih gini, kelihatan 20-20 kurang lebih. Nah, ya. Dia memang kotak. Ini misalnya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kotaknya? Kelihatan. Yang Bapak buat nih. Kelihatan Kak. Kelihatan. Bidang yang baru Bapak buat ini yang 20 sama semua. Ini misalnya 20, 20, 20. Jadi dia kotak ya. Nah, bidang ini yang digambar itu, dikasih titik itu. Kalau mau buat etiket gambarnya di sini. Mau jadi gini,
Mau gini, mau yang gini, ada nama, ada judulnya, terserah. Ini ya. Nih biar rapi. Atau kita copy yang sebelah. Nah, kurang lebih gitu. Nah, itu untuk nama, nanti kita tulis nama dan sini judulnya bisa titik-titik ekspresif atau komposisi titik-titik bebas. Nah, bidang ini yang 20-20. Jangan dibuat lagi ukurannya 20 karena Bapak beri acuan 20 sama garisnya di luar ini dibuat. Enggak, hasil akhirnya gini. Seperti contoh tadi. Nah, baru kita titiknya pakai apa? Kalau Bapak di paint pakai pen ini, titiknya mau sebesar apa kita bisa pilih. Baru kita titik bebas itu. Menggunakan paint lebih cepat. Kalau memang susah di CorelDRAW nanti kita coba. Kalau nggak keblok oleh internet ya. Nah, kita coba kita kasih titik aja nih bebas. Jangan titiknya renggang, bisa dihitung. Banyak yang Bapak tolak suruh bikin lagi karena titiknya renggang bisa dihitung. Nah, misalnya gini sudah aja selesai. Oh, ini belum, berjuta-juta titiknya ya. Nah, Bapak pingin tuh gitu. Isi aja dulu, nanti dia akan penuh. Apalagi kalau memang cepat. Ya. Jangan sampai keluar garis itu. Kalau keluar garis, undo atau undo, ulang, back. Nih ya misalnya. Mudah kok bikin tugas ini. Nggak sampai sehari bisa 100 dapat. Nah, kalau mau cepat lagi, Bapak kalau mau cepat pakai select ini, Bapak copy ini. Ini nih misalnya kotak ini. Bapak copy, Bapak paste. Nih, dia keluar kan. Kalau dia ketutup gini, keluarin ini select di bawahnya transparan. Nih, tinggal naruh titiknya aja. Ya, paste lagi. Sama prinsipnya ada di CorelDRAW. Kalau nggak mau manual, mau bikin cepat, tapi tetap komposisinya kita lihat. Ada yang padatnya, tumpuk nggak apa-apa, titik tuh tumpuk nggak apa-apa. Kan bebas, titik membentuk bidang air, membentuk garis tanpa sengaja. Asal jangan, nih semakin padat. Kalau mau cepat. Atau mau kita putar berbalik arah, nah biar acak. Hebat, asal jangan keluar garis itu. Mau cepat banyak lagi, di copy lagi, klik kanan ya, copy. Nah, semakin padat cepat. Nah, ya, paste kita balik sana, balik arah. Tuh kan dia akan membentuk bidangnya sendiri tanpa disengaja. Kan sudah banyak kan? Gampang. Di sini, di sini. Menggunakan pen ini anak SD sering pakai, sudah bisa deh dari SD. Nah, kalau masih kurang tambah. Putar.
tambah lagi. Kalau mau padat lagi, copy lagi nih. Select kan, pencet, tahan, nah, copy lagi, jadi padat. Tuh. Tapi kalau gini dia jadi kelihatan membentuk bidang ya. Ini semua titik-titik. Tuh misalnya dia akan membentuk bidang tanpa sengaja, bukan kotak juga. Misalnya ya, itu misalnya. Nah gini sudah cukup. Sudah selesai, berapa menit? Gak lama kan? Tinggal kita kasih namanya misalnya. Oh. Nama. Kan gitu. Ini misalnya kelasnya. Oh, ini judulnya di sini. Titik misalnya. Bebas. Sudah. Ini 100% tugasnya akan Bapak terima. Simpan. Nanti tinggal kita kirimkan tugas 1 misalnya. Nih PNG mau pilih apa di situ? Mau JPEG, PNG, serah. Nah, dia akan tersimpan. Itu yang kita kirim, ya. Bisa dipahami? Kalau pakai Paint itu? Bisa, Pak. Bisa ya, mudah kan? Bisa, Pak. Sehari bisa dapat 1000 tuh. Dan buat titiknya yang banyak. Maka Bapak bisa tolak itu karena kalau hanya bikin titiknya bisa dihitung kelihatan malasnya. Ya. Jadi membuat segala sesuatu itu jangan asal. Karena ini semua terkonsep. Dari hal yang sekecil ini kita bisa membuat yang lebih hebat lagi, lebih bagus. Basicnya memang gini dasarnya. Kecuali kita memang sudah paham. Dan segala perintah tugasnya juga gitu. Ya gitu ya. Ini sudah kita simpan. Tutup tuh. Nah, maka hasilnya gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Samakan hanya judulnya aja. Judulnya beda sebutannya aja. Titik-titik ekspresif itu bebas. Ekspresif itu ekspresi kita, menitik itu sebenarnya. Kalau manual. Tapi kita sudah harusnya tidak manual, kita harusnya sudah menggunakan aplikasi yang kita kuasai. Ya, jadinya gini. Oke ya. Nah, kalau kita coba pakai CorelDRAW, sudah ada yang coba tuh? Sudah ada enggak? Kayaknya belum. Kalau kita nonton di
tutorial YouTube, maka mereka besar, sangat cepat tuh otomatis. Nah itu belum garis bebas, itu garis yang teratur kalau di YouTube. Tapi kita ambil caranya, teknisnya, cara pembuatan. CorelDRAW Bapak nih nggak hidup nih. Bapak hidupin dulu nih. Peserta 18 orang, mantap. Dari 60 lebih yang masuk cuma 18. Nanti sibuk lagi Bapak tuh tanya, kalau Bapak kasih tugas ada yang nggak masuk, banyak tuh sibuk. Kirim tugas ini Pak, tugas saya salah, tolak. Apa-apa sebenarnya, tapi Bapak mengulang-ulang itu yang bosan rasanya. Harusnya bisa ditanya temannya, bisa dicek di grup itu. Si nunggu CorelDRAW-nya nongol. Ya, jadi bisa juga titiknya tuh tebal sebelah atasnya, sebelah bawah, kiri, atau acak, ada bagian yang tebal. Jadi tidak harus teratur nitiknya. Kita sampai jam berapa? 10, 15 ya Pak, jam 9, jam 10 ya, 10.30 kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu. Lama juga. Bapak hitung tuh tugasnya nggak sampai 30 tuh. 20 berapa Bapak kan sambil cek tugasnya, sambil bikin namanya di WA Bapak tuh. Karena Bapak nggak punya daftar kontaknya kan, maka dibuat namanya. Jadi kirim namanya yang betul. Jadi Bapak cek nanti tugas sesuai dengan absennya. Ya 20, kemarin 26 dari 2 kelas itu. Artinya masih 49%, nggak sampai 50%. Ya anggaplah separohnya dari 2 kelas itu. Nah kita coba di CorelDRAW, karena banyak yang nanya tools yang mana sih yang dipakai. Bapak bilang kan pakai yang kotak itu, persegi itu bisa, pakai yang bulat tuh juga bisa. Kita rekam layar. Kelihatan CorelDRAW-nya? Kelihatan? Halo, Kelihatan Pak. CorelDRAW-nya kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan Pak. Bapak sudah buka CorelDRAW-nya. New dokumen, atau dokumen baru.
Nih, Bapak tidak atur ukurannya, kalian sudah tahu ukurannya. Kalau memang mau dibuat nih dari kotak ini. Nih, misalnya ini anggap aja 20 kali 20 itu, ya. Dan di sini keterangan gambarnya. Tiket gambarnya. Wah, kopi aja. Nah, kurang lebih gitu. Nah, gimana buat titiknya? Kita pakai ini bisa, pakai ini bisa. Elip ini bisa, pakai ini bisa, ya. Nah, pakai ini juga bisa. Buat aja gini, nih titiknya besar kan. Dibuat kecil aja, nanti dibuat kecil lagi. Nah, sekecil itu. Lalu kita beri warna hitam tuh di bawah ini. Klik 2 kali. Nah, hitam. Kita minta hitamnya. Oke, dia jadi hitam, ya. Ini jadi hitam. Lalu kopi ini. Cara ngopinya bisa klik kanan, copy, lalu paste. Nah, dia tetap nempel di situ, lalu kita tarik. Nah, dia jadi 2 titik kan. Oke. Cara kopinya banyak. Ada yang cara kopi, ada yang klik kanan, ya, lalu paste, baru keluar dia. Ada juga yang kita klik ini, kita tahan, ya, kita tahan, klik kiri itu di mouse tuh, tahan, klik kiri, tarik. Setelah tarik, tetap ditahan, baru kita klik kanan. Nah, jadi tanpa kita klik kanan copy, nggak usah. Mungkin kalian sudah tahu ya? Copy cepat. Nah, kalau mau banyak lagi titiknya, diseleksi, nah gini, baru di copy, tarik, tekan mouse-nya, yang sebelah kiri jangan lepas, baru tekan mouse klik kanannya, di mouse klik kanan langsung lepas yang kirinya. Nah, sudah ada 6, selalu gitu. Nih, kalau mau yang kopi gini bisa kita narik dulu, nih, ya. Ya banyak titiknya. Itu ya. Ini bisa dikecilin. Oh. Itu sudah titik-titik. Selalu seperti itu. Bentuknya beda. Bisa.
Oh, diputar pojok 2 kali biar membalik arahnya. Itu ya. Kalau mau bagian ini aja diambil bisa. Masuk ya. Berat. Dia nggak keluar. Berat ya. Dia harus di dalam garis. Nah, kurang lebih gitu. Ini bisa ditarik biar. Atau kita langsung buat di atas itu bisa. Nah, gitu ya misalnya. Misalnya kalian bisa membuat yang lebih baik, lebih bagus dari ini. Tinggal kasih namanya aja. Kayak letter nih. Pakai tipografi ini font. Sorry. Nih. Ush.
buat kecil kan. Nah, ini judulnya. Nah, misalnya gitu. Ya, ini tinggal kasih garisnya tebal aja, ukuran lainnya. Nah, ya, sini. Besar juga satu ya, 0,75. Nah, bisa dilihat ya, gitu ya. Sangat mudah. Sangat mudah. Kecuali kalau susah pahamnya. Jadi bisa dilihat di YouTube, ditonton di YouTube bisa. Nih kalau mau tambah garis ininya biar kelihatannya rapi. Sudah oke ya? Sudah paham ya? Lalu tinggal kita ekspor aja, kita buat filenya, jadiin file atau kita simpan. Biasa file kita pakai export nih, ya. Export, kalau import buat manggil nih. Nih export. Nah, bikin namanya tugas 1 Nirmana titik, cukup. Ini mau jadi apa dia? Nah, mau PDF, JPEG, ya. Cerah, kalau mau PDF misalnya juga bisa. Atau PNG aja. Bentar, Bapak belum grupin. Grupin dulu. Oke, jadi 1, baru kita export. Tulis lagi namanya. Tugas 1 Nirmana titik. Kita ke PNG. Taruhnya mau taruh di mana? Di situ. Spot. Mau nggak deh? Nih, ini deh. Karena dia transparan. Ya, kayaknya lebih cocok tuh di PDF. Oke, kita coba lagi di PDF.
Bisa dilihat ya. Nanti kita cek. Ini dia tadi tuh. Nah, hasilnya gini. Ini yang kalian kirim. Ini karena dia PNG, maka dia jadi transparan. Kalau di PDF ini lama nih. Nggak nongol. Kita tunggu. Tahu nggak dia nih PDF-nya baru nongol. Nah, kan dia hasilnya gini. Ya, yang Bapak terima tuh nanti hasilnya gini. Setelah itu baru dikirim via DM WA ke Bapak, ya. Ini PDF-nya. Kalian bisa pilih mau JPEG, PDF, PNG. Yang penting prinsipnya cara buatnya tahu. Sangat mudah. Memang dia tidak ada titik bebas di beda dengan Paint yang memang freehand langsung. Kalau ini kalau kita cek di tutorial YouTube pun mereka selalu membuat titik kecil dulu satu baru diperbanyak. Itu ya. Nih. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan supaya tidak pusing lagi nanti. Ada? Bagaimana? Bisa dipahami ya? Halo, Bisa, Pak. asik Bisa, tidur nih Pak. nonton. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kalau bisa semoga nanti tugas yang dibuatnya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kemarin kita nggak sempat dan buru-buru. Ini baru kita coba. Sama kalau bikin garis juga gitu, nanti kita sampai garis kita selesaikan dulu titik ini sampai tugasnya terkumpul semua supaya tidak numpuk. Pengalaman Bapak ngajar dari dulu itu pasti numpuk dan tidak selesai. Artinya dari misalnya ada 20 tugas itu kita kan kurang lebih 29 kali, mungkin berkurang nanti pertemuan dalam satu semester itu. Nah, mungkin berkurang karena ada libur, ada satu lain hal belum yang memang nggak masuk. Nah, misalnya 20 tugas, kemungkinan yang full tugasnya itu bisa dihitung jari, itu paling 4 sampai 10 orang. Yang lain tuh di bawahnya. Terus
ada lagi yang cuma tugas awalnya aja, paling 3-4 tugasnya yang dibuat. Nah, Bapak nggak ingin gitu, maksudnya tugas itu memang diatur 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Bahkan kalau sudah semester 2 nanti, kalau sudah fotografi mungkin sekali masuk ada beberapa tugas gitu. Nah, sekarang satu-satu aja sampai kita nanti buat desain yang sederhana, misalnya kartu nama, kartu pelajar, atau ID card gitu ya, sangat mudah. Baru kita naik ke leaflet, folder, atau apa namanya, undangan tuh yang sama-sama. Baru naik ke desain kaos misalnya, desain spanduk boleho, banner gitu, atau desain untuk neon box, kurang lebih sama, prinsipnya sama. Yang penting kita kuasai dari dasarnya, dari buat titik, buat garis lengkung, garis zigzag bidang, sampai warnanya. Memang pekerjaan desain membutuhkan keuletan ya, jadi tidak asal, semua terkonsep. Kita buat desain itu, kita harus buat sketnya dulu, ada tata letaknya, komposisinya, nah semua jelas. Dirancang dulu, dibuat sketnya, dirancang sebelum pradesain namanya ya, merancang dulu, baru orang mendesainnya, baru tahap akhirnya. Baru diedit, kelihatan mana yang tidak cocok dibuang, diganti, kalau berlebihan dibuang, kalau kurang ditambah ya, supaya tidak mubazir. Nah, jadi konsep desain itu seperti itu, dan tujuan desain itu untuk menyederhanakan dari apa yang kita buat. Jadi kita terkonsep, kita tahu nanti misalnya bikin banner, hurufnya menggunakan font jenis apa, apakah dia bold, italic, Roman, atau yang lain. Biasanya semua karakter, nanti kita sampai ke pembelajaran tipografi. Tipografi semua ada karakter. Dari yang kita ketik aja seperti tadi, sampai yang kita buat tipografinya. Menggunakan Bapak biasa Corel Draw aja, Corel Draw. Jadi Bapak berharap semua memiliki senjatanya. Apa senjatanya kemarin Bapak bilang kalau untuk multimedia? Ya? Apa senjata untuk orang-orang? Laptop, Pak. Nah, itu salah satunya laptop, perangkatnya ya, dia punya perangkat. Anggap aja kita nih tempur. Nah, senjata kita tuh salah satunya laptop itu. Kalau enggak laptop pun kita bisa pakai Android kita, yang kita bisa cari aplikasinya kan, atau penpad. Kalau orang sudah desainnya mahir, freehand, dia pakai penpad, pakai Wacom tuh. Kalau sering lihat tukang tato Indonesia terkenal, YouTuber juga, Hendrik Sinigami, dia sudah pakai Wacom yang besar. Harganya sudah 30-50 juta tuh. Ada juga yang kecil, Wacom kecil yang 700, 1 juta berapa, dia sudah ada penpad, ada pen tool. Kita sudah nggak pegang mouse, kita sudah pakai pen tool. Kalau buat titik nih cepat ya kalau ada pen tool. Tapi kita masih belajar dulu, nanti kalau memang sudah hebat tuh, sudah beli aja. Dan kalau memang ingin menguasai dan dunianya di situ, biasa desain grafis kalau kita magang sudah sangat dibutuhkan di percetakan, di advertising, offset ya, studio yang bikin undangan atau kartu-kartu. Ya, jadi kembali lagi kita ke titik tadi. Nah, jadi tugas titik itu seperti itu, baik dibuat menggunakan
program bawaan dari Windows ini atau laptop ini, yaitu Paint, ya, sangat mudah sekali, atau menggunakan CorelDRAW, ya, sangat mudah. Yang penting kita tahu dulu caranya, teknisnya seperti apa, maka kita akan tahu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ladies and gentlemen. Bapak, Ya, kalau misalnya yang sudah mengerjakan kemarin nggak usah dibuat lagi, Kak, Pak. nggak usah. Kalau Bapak terima ada jempol Bapak tuh keluar tuh berarti sudah oke itu. Sudah Oh dapat iya, jempol belum? makasih, Pak. Ya. Sudah, Pak, Nah, kemarin. ya. Ya, Yang belum dapat makasih. jempol dan Bapak kasih catatan itu untuk perbaikan. Nah, ikuti itu aja dan lihat seperti apa Bapak buatnya tadi, contohnya seperti apa. Ada lagi? Nanti tanya kalau sudah kita stop daringnya. Sekarang tanyanya. Sambil belajar ngomong. Bapak nih pemalu dulunya, nggak ngomong juga susah. Malah jadi guru, sering ngomong. Nah, gitu ya. Silakan. Ada yang ingin tanyakan tentang titik itu aja, atau cara buatnya, atau komposisinya seperti apa sih komposisinya itu? Oh, tanya ya. Silakan. Nggak ada? Nih, kalau nggak ada Bapak tanya, Bapak akan cek inderanya. Bapak kan bilang tadi kalau indera itu lebih dari 5 atau 6 itu ada indera 7 bahkan. Maka indera yang Bapak anjurkan adalah dengan indera mencatat, memfoto, men-screenshot tuh indera supaya kita bisa baca lagi. Kalau kita hanya mengingat dan melihat kemungkinan kita lupa. Nih Bapak cek. Kalau nggak baca tuh nggak bisa. Titik itu apa tadi? Coba. Ada yang bisa jawab? Apa sih titik itu? Apa? Apa titik? Oh kan? Padahal kita baru beberapa menit jalan kan. Titik aja sudah lupa. Maka kita harus mencatat atau screenshot itu. Nanti kalau nggak tahu kan, kalau ada soal, apalagi lisan soalnya langsung ditanyakan, kita nggak bisa jawab. Maka manusia itu cepat lupa sebenarnya.
Ya, manusia cepat lupa. Buktinya banyak yang utang, bayarnya lupa. Tuh. Ya kan? Ngutangnya ingat tuh. Ya, waktu ngutang. Sip. Sehari lagi, 2 hari lagi. Oh, sampai tahun sekarang utangnya belum bayar. Nah, sama kita belajar juga gitu. Kita cepat lupa. Ada orangnya atau beberapa manusia yang memang mempunyai kemampuan untuk save memorinya dan baik serta membuka memori atau filenya lagi cepat di kepalanya. Dan itu selalu dilatih. Kalau nggak dilatih pun dia akan menjadi menurun, berkurang. Misalnya dilatih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita sudah jam 10, kita akhiri jam 10 aja ya. Bapak store wajahnya, ini sudah 24 orang nih. Bapak mau screenshot juga. Oke, biar Bapak kenal, nanti ketemu di jalan bisa ketabrak, senggol, malah kelahi nanti. Karena nggak kenal kan. Ayo. Nah, sudah mandi semua kan? Kecuali Belum, Bapak. Bapak belum mandi nih. Siapa nih lagi nih? 9 lain. Oke, Adi Pratama. Kasih lihat wajahnya. Ini untuk laporan ya. Jadi harus Nah, oke, siap. Oke. Store wajah, daring 2. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak belum ngasih tugas, harusnya Bapak kasih nih, karena masih separuh yang ngerjakan, belum sampai lagi, masih 20 berapa gitu. Nah, Bapak pinginnya minggu depan, bahkan sebelum kita masuk minggu depan itu, tugas itu sudah selesai, ya, dan kita bisa lanjut. Semakin banyak tugas itu, semakin kita banyak yang bisa kita buat, kita lakukan. Tapi kalau mandek, kalian juga pusing akhirnya. Wah, tugas terus, yang ini aja belum, tugas lagi belum, guru yang ini lagi, guru yang ini. Wah, semakin banyak tuh tugasnya, pusing, gak dikerjakan. Oh, nilainya dari mana nanti? Selain nilai itu, kalian pengalamannya akan kurang, ya, pengalamannya kurang. Nanti ketika prakerin PKL itu kalian kesulitan, nanti dikira nggak diajarin lagi sama gurunya. Anda semester kemarin kakak kelas kalian dia sudah lulus nih, ada diajarin nggak, kata Pak Yuspenri kan tanya. Nah, kebetulan Bapak yang ngajar tuh desain grafik. Nggak ada Pak, katanya. Bapak lihat mukanya, kamu asal ngomong. Dia kan main bola terus tuh, tiap Bapak masuk dia main bola terus tuh di luar. Gimana dia bisa? Dia bilang aja nggak pernah diajar.